peran pemilih pemula nanti itu lebih besar. Tambah lagi anak muda sekarang itu kan anak muda digital lah sekarang kan. Ini bagi kita yang tim media katakanlah begitu ya. Itu salah satu toolkit superpower loh. Kalau seandainya anak muda bisa memanfaatkan itu dalam kampanye politik digital, waduh, mengerikan. Sebetulnya dari pemerintah itu mampu menyiapkan wadah seperti Facebook itu untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka. Anggaplah seperti petisi lah kalau kita bilang begitu kan. Nah, masalahnya digubris nggak sama pemerintah? Boro-boro. Kalau nggak viral aja nggak digubris kok itu. Kalau seandainya pemerintah mau komitmen terhadap wadah yang diberikan itu, saya pikir itu bisa mengubah mindset anak muda lebih percaya kepada pemerintah. Sekarang kan sinis anak muda sama pemerintah. Sinis sekali. Sekarang ini yang salah di mana ya? Yang salah menurut saya adalah cara berkomunikasi. Nah, caranya pemerintah ya dia harus masuk ke dalam dunia anak muda, bergaya anak muda, hidup dalam gaya anak muda, dia mengenal, baru dia berbicara, baru dia bisa. Tapi kalau dia ngomong dengan gaya dia di generasi dia, ya kagak masuk anak muda. Kagak didengar. Anak muda paling ghosting besoknya. Hilang. Anak muda, Gen Z, Gen milenial, you are superpower, you have power, give your heart, give your power for your nation. Ya, betul. Oke. Politik masih menjadi momok ya bagi anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial. Tapi sebenarnya politik itu asik, bener nggak Bang? Bener banget lah. Oke. Itu diamini oleh abang kita ini. Kali ini ya kita akan ngobrol-ngobrol bersama Abang Diki. Sebagai apa di DPD Hanura Bali Bang? Sebagai ketua Bapilu. Ketua Bapilu yang urusannya pemenangan gitu Bang ya? Pemenangan, ngurusin itu udah kayak gitu. Berarti Abang udah tahu dong gimana caranya bisa ya istilahnya bikin anak muda ini jatuh hati lah pada partai politik atau pada Hanura khususnya gitu. Nah itu dah. Sebenarnya itu juga jadi pemikiran gue selama ini ya. Karena kan gue juga selaku pengajar di kampus gitu. Ya, yang dekan di salah satu perguruan tinggi swasta di Bali. Kan tiap hari gue ketemu sama anak-anak kan. Berarti udah interaksinya sama anak muda terus. Ya, anak muda terus tiap hari. Nah, itu yang gue suka Bang ya. Kalau jadi dosen itu enaknya bisa ketemu cewek-cewek cantik itu kan itu yang bikin awet muda. Iya. Ya suka duka lah tetap suka duka. Tapi kalau gue ngelihat anak muda ya. Memang kita di kampus jarang ada ngomongin politik karena kalau udah ngomongin politik tuh anak muda langsung kayak anti itu, kagak demen banget dah kayak mau didengerin tuh nggak. Entah ya Kak, satu kalau gue ngelihat anak muda itu kayaknya rendah banget tentang politik. Iya, kesannya politik itu serem banget ya bagi mereka gitu. Iya kayaknya formal gitu, terus di situ kayak ada orang tua-tua gitu. Kayak ada di situ nanti ada proyek gitu, terus korupsi. Pokoknya gambar anak muda tuh ngelihat politik apaan gitu ya, serem. Pokoknya nggak bisa banget dia nerima gitu. Apalagi kita ngajakin berpolitik. Waduh, ampun dah. Mereka lebih seneng nongkrong minum kopi di warung kopi atau malah misalnya ya olahraga ketimbang ngurusin politik. Nge-game. Ya itu main game gitu aja biasanya. Gitu. Padahal ini kalau gua lihat ya sebagai ketua Bapilu ya. Padahal peran pemilih pemula nanti itu lebih besar. Ya, jumlahnya hampir 50% lebih. Nah, makanya ditambah lagi anak muda sekarang itu kan anak muda digital lah sekarang kan. Dan ini bagi kita yang di tim media katakanlah begitu ya. Itu salah satu toolkit superpower loh. Kalau seandainya anak muda bisa memanfaatkan itu dalam kampanye politik digital, waduh, mengerikan. Salah satu contoh lah kalau kita kita lihat ya. Ada kasus tidak terselesaikan, udah dah diviralkan sama anak itu, dipanas-panasin. Kan mereka anak-anak muda ini yang Gen Z khususnya mereka kreatif Bang ya. Gue lihat mereka bikin meme, bikin video-video dipotong-potong, ditambahkan efek-efek. Padahal mereka ini kreatif loh sebenarnya. Iya, akhirnya apa? Polri nggak bisa ngomong panjang lebar. Iya kan? Kasus tetap berjalan. Kan begitu. Makanya superpower. Dan mereka memang native-nya lahir sudah di era digital, era internet. Udah lahir di era digital. Nah, pada satu kali gimana cara gua ajak anak muda ya misalkan begitu kan. Gua ambil dari sisi misalkan
dia punya hobi nih, ya kan? Nah hobi. Berdasarkan hobi dan community gitu ya. Komunitasnya nih kan gue deketin anak muda. Nah ujung-ujung nanya juga, Pak, politik ya Pak ya? Gitu juga. Jadi kok udah takut duluan ya? Nah, berarti ada yang salah dalam sosialisasi politik terhadap anak-anak muda sekarang. Iya kan, ada yang salah berarti. Nah, apa yang salah itu Bang? Nah, ini kita mempelajari karakter anak-anak muda nih ya. Anak muda itu sifatnya spontan dan sifatnya itu pokoknya ada isu langsung di komen gitu. Apalagi yang relevan dengan kehidupan mereka yang sekarang. Pasal kumpul-kumpul itu. Itu saya tanya teman-teman anak muda, lu gimana? Pusing gua nih, masa gua nanti sama pasar digerebek gitu. Makanya itu kacau banget deh itu. Dan kita harus akui lah itu jangan-jangan yang masih kuliah itu pada kumpul-kumpul. Iya, itu kan gue tanya, lu sama siapa kan? Saya punya teman-teman ya. Walaupun saya nggak muda-muda amat, tapi saya kan punya banyak teman. Lu sama siapa? Sama pacar. Engkos bareng iya lah. Makanya. Gila lu sekarang kena pasal zina, lu pasal kumpul-kumpul. Makanya susah. Yang paling sulit apa? Janda. Nah, kalau janda punya pacar? Ya itu repot Bang. Terus anaknya ngelapor, masuk itu dua-dua. Iya. Susah. Dan susah banget itu diterapin di Bali beneran. Karena gue juga bergerak di bidang dunia travel ya. Hal itu hal lumrah di Bali. Nah, ini mungkin yang dengan momen itu sebenarnya juga menjadi momen yang bagus Bang. Gue pikir sih bisa nyadarin anak-anak muda bahwa inilah hasil keputusan politik. Yang lo nggak suka ini hasil keputusan politik. Nah iya, kan begitu mestinya. Betul. Makanya sebetulnya dari pemerintah itu mampu menyiapkan wadah seperti Facebook itu untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka. Anggaplah seperti petisi lah kalau kita bilang begitu kan. Nah masalahnya digubris nggak sama pemerintah? Boro-boro. Kalau nggak viral aja nggak digubris kok itu. Nah kalau seandainya pemerintah mau komitmen terhadap wadah yang diberikan itu, ya kan? Saya pikir itu bisa mengubah mindset anak muda lebih percaya kepada pemerintah. Sekarang kan sinis anak muda sama pemerintah. Sinis sekali. Kasus polisi udah sinis banget ya udah. Masih jelek banget deh bawaannya. Banyak. Apalagi ngomongin anggota DPR misalnya. Wah, coba dah. Yang mereka ingat cuma anggota DPR tidur saat rapat sidang gitu. Pokoknya jawabannya setuju. Lagunya Iwan Fals. Jawabannya setuju. Nah, karena begini. Coba dah kita fair lah ya. Anak muda kita kumpul dah. Coba. Apa pandangan Anda terhadap anggota dewan? Aduh, kagak ada bagus-bagus. Lebih banyak negatifnya pikiran mereka. Padahal mereka lah yang akhirnya tercipta undang-undang itu. Artinya sebenarnya nasib anak muda, masa depan anak muda ya dari tangan anggota dewan. Anggota dewan itu. Gitu, cuman dia sudah kayak menutup. Nah, sekarang ini yang salah di mana ya? Yang salah menurut saya adalah cara berkomunikasinya. Nah, kalau begini, anggap ini ada semut nih atau ada binatang apa. Kita udah tahu nih di sini udah mau jatuh kan begitu. Terus kita ngomong, dia nggak akan ngerti kecuali kita jadi semut. Nah caranya pemerintah ya dia harus masuk ke dalam dunia anak muda, bergaya anak muda, hidup dalam gerak anak muda, dia mengenal, baru dia berbicara, baru dia bisa. Tapi kalau dia ngomong dengan gaya dia di generasi dia, ya kagak masuk anak muda, kagak didengar. Anak muda paling ghosting besoknya. Hilang. Aduh, brekele. Coba nih kayak gini ya. Waktu itu kita dari apa namanya kan ada demo-demo tuh, BEM kan. Kita coba dari BEM juga nih mau demo nih ceritanya kan begitu kan. Cuma sedikit kok. Paling itu ada anak muda yang memang dia aktivis kan begitu, memang dia bisa dikatakan peduli terhadap pemerintahan atau mungkin juga karena ada uang transport. Itu juga yang saya agak gini Bang. Gue melihatnya gini, kalau teman-teman anak muda mungkin serba salah mereka juga. Satu sisi kalau mereka nggak aware dianggap apatis.
dengan politik. Ketika mereka aware misalnya diwujudkan dengan demo, dianggap lu pesanan lu, lu cuma dapat nasi bungkus, lu dibayar, lu gak ngerti apa, ngerti nggak lu KUHP baca nggak? Ini kan jadi serba salah juga gitu. Nah itu. Gimana itu, Bang? Nah itu. Jadi gambaran demokrasinya itu sudah salah. Gambaran demokrasinya ini. Jadi pokoknya sedikit-sedikit ini ada bayaran. Ya. Ini sedikit ada bayaran. Ada tunggangan. Oh. Tapi jangan-jangan memang iya kali. Tapi memang iya. Tapi memang iya. Hari gini loh. Hari gini mau berjuang misalnya untuk pemerintah gitu. Bahasanya balik kan ngayak gitu ya. Hari gini loh untuk anak muda. Aduh. Hebat. Kalau bisa mengajak anak muda. Mari anak-anak muda bikin gerakan ini. Saya saja di kampus ya. Itu kalau nggak saya wajib share ini, ntar nilai nggak ada, misalnya begitu ya, nggak akan di-share itu. Iya, paling perlu paksaan dikit juga. Iya. Memang makanya anak muda sekarang ini ya, bagaimana seperti kembali tadi, bagaimana pemerintah itu bisa membuat seperti Facebook. Buktinya anak muda bisa percaya tuh sama Facebook. Iya. Dia menyampaikan aspirasinya di Facebook. Malah mereka kadang lebih percaya apa yang di Facebook ketimbang apa yang dikampaikan pemerintah. Nah makanya, cuman sekarang pertanyaannya di Facebook itu kan tidak terfilter. Ya, mana hoax, segala macam setan, segala macam di sana. Semua ada di sana. Nah, kalau seandainya pemerintah menyiapkan wadah, kan terfilter jadinya. Kan begitu. Nah sekarang bisa nggak pemerintah membuat hal seperti itu dan mampu mensosialisasikannya untuk anak muda? Karena gini, anak muda sekarang nih ya, kita ngomong partai politik misalnya begitu ya, PSI loh, anggota dewannya kan sedikit dibandingkan Hanura, tapi dia mampu seakan-akan dia lebih besar daripada partai-partai lain. Karena apa? Gerakan anak muda kan. Makanya gerakan anak muda itu kalau memang digunakan nanti pada saat kampanye politik ya, itu super power. Karena mereka di genggamannya menggali informasi kan. Iya. Gitu. Ya mereka bisa mengkrit juga informasi tadi. Dia pakai TikTok sambil kampanye, bisa itu. Kan joget-joget sambil kampanye. Kita tunggu ini Hanura bikin Angels, Hanura Angels joget-joget kampanye. Iya kan? Nggak bisa. Yang namanya konvensional itu udah nggak, menurut saya sudah lewat itu konvensional. Nah ini yang menjadi keresahan saya, Bang, karena begini, kita mungkin semua sepakat bahwa anak muda lah pemilik masa depan bangsa ini, dan sejarah juga membuktikan pergerakan Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan, anak-anak muda ada di sana. Tapi kan tantangannya, kondisinya beda antara zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan zaman sekarang di era setelah reformasi, era digital. Bahkan yang dibilang juga generasi Z ini, mereka banyak kan dicap tanda kutip rapuh gitu, bahkan dibilang generasi strawberry istilahnya, yang keren dikit-dikit healing, dikit-dikit perlu healing, dikit-dikit harus perlu nongkrong dan sebagainya. Gimana sih cara membangun kesadaran politik mereka ketika mereka tanda kutip juga dicap rapuh gitu, Bang? Ini seperti apa, Bang? Tapi memang mereka rapuh. Nah itu masalahnya ya. Kenapa mereka rapuh? Karena kecepatan komunikasi tidak mengimbangi dengan cara mereka bekerja. Industri 4.0. Nanti industri kayak gini. Mereka setiap hari kan mereka pegang handphone. Mereka melihat suatu suatu proses yang ada, data apapun yang ada di handphone kan. Dan mereka kan mulai berhalusinasi kan begitu. Beda dengan orang-orang zaman kita yang ya seolah-olah kita hidup di dunia yang memang apa adanya di depan kita. Iya, gini. Informasi mereka bisa cepat itu dapat, ya kan? Tetapi ketika melakukan proses, di situ mereka kalah. Ya, memproses informasi itu yang sedemikian banjir. Iya, ini proses. Sebagai contoh lah, ya kan? Kalau zaman saya misalnya ya, zaman masih sekolah dulu, SMA kan ini kan belum begitu populer ya handphone ini, Facebook dan segala macam. Dalam hal anggap saya berbisnis nih, ya kan? Misalnya dalam hal saya berbisnis. Itu saya paling bisa dapat dari orang tua, bisa didapat dari guru saya,
bisa dapat dari perpustakaan, ya kan? Dan pasti mereka ngomong apa adanya, ya kan? Dan mereka akan berbicara tentang ketekunan, keuletan, kayak begitulah kan? Tapi kalau yang sekarang kan gua ada metode cepat, metode ini dan instan, dan mereka sehari miliaran gitu. Mereka udah berpikir, ini pasti bisa, Pada saat mereka menjalankan proses itu, disitulah mereka langsung etos kerjanya. Ya istilahnya ketika menemui tantangan kok gini ya, kok capek ya, kok berat, gue nyerah aja. Gue healing. Etos kerja kan. Awalnya dia bilang, saya ini coba seandainya saya punya modal, misalnya begitu, saya bisa kan belum? Udah dikasih modal nih, nggak jalan juga. Tentunya kenapa? Pemasaran nggak bisa dan sebagainya. Tapi yang menjadi kekuatan mereka adalah ketika mereka lahir di dunia digital, mereka belajar teknologi dan kreatif, itu nggak bisa kita pungkiri mungkin Bang. Gen Z ini atau gen Y milenial ini ya mungkin lebih kreatif dibanding betul. Memang secara kecerdasan mereka lebih cerdas, tetapi secara karakter. Nah, itu yang mungkin juga dalam konteks politik bagaimana membangun kesadaran. Ini tangan saya ini dulu terbiasa dipukul pakai penggaris kayu nih. Sama ini rambut dicambang begini. Coba kalau Anda sekarang, disentuh dikit sama gurunya ya, saya sudah viral langsung urusan polisi. Artinya apa? Secara karakter dia sudah kalah. Memang secara kecerdasan dia luar biasa, tetapi ketika berbicara karakter dia sudah kalah. Nah, karakter inilah yang yang harusnya menjadi bagian dari pemerintah. Dan sebenarnya saya kecewa sama Pak Menteri sekarang. Pak Menteri Mendikbud. Iya. Pak Nadiem. Nah, gimana kecewa? Aduh. Sebetulnya saya di dalam pendidikan ya. Lalu besar kerjanya, nggak ada hasil. Ya mungkin dia salah satunya ngomongin teknologi saja. Tetapi secara kebijaksanaan dan secara kehikmatan, mungkin dia tidak dapat itu. Pembangunan karakter ya? Ya, nyata itu. Program banyak. Nggak kurang program. Kan begitu. Nggak kurang, orang kreatif dia. Tetapi kalau kita perhatikan, kan hasil yang dilihat. Kita merasakan semua. Dan memang itu menteri top dengan kinerja buruk. Coba aja searching di Google. Ya kan? Itu kalau gua ketik ya saya. Nadiem Makarim bisa begitu ya. Langsung kinerja terburuk dia. Masuk kategori besar ya. Nah, itulah yang artinya baik dari segi pendidikan maupun perpolitikan untuk anak-anak muda sekarang ya. Memang jawaban saya adalah komunikasi. Barang siapa mampu berkomunikasi dengan anak muda, saya pikir dia akan mendapatkan anak muda itu. Dalam komunikasi dia mengajak berpolitik, dia pasti bisa dapetin anak-anak muda itu. Komunikasinya. Nah sekarang begini. Ini kita ngomongin seru-seruan ya. Anak muda itu kan suka nge-game. Main game, hal-hal yang ginilah yang santai-santai. Ya kan game-game kan. Game seru juga mereka ada, game-game seru kan. Bahkan berbayar kok. Game-game seru. Bayangin ya. Sebuah game itu atau sebuah permainan itu kita bawa dalam dunia kampanye politik. Itu kan juga permainan. Strategi. Iya kan, strategi. Ada kerja sama tim. Kerja sama tim. Intelijensi. Digunakan. Disitulah peran anak muda. Disitulah posisi anak muda sekarang. Yang bisa membantu melakukan perubahan bagi bangsa ini. Karena dia super power kembali lagi di situ. Sebetulnya dia super power. Hanya saja yang selama ini alat yang mereka pakai hanya untuk bersenang-senang. Kalau seandainya alat yang mereka biasa pakai itu, media sosial itu dipakai untuk kampanye politik, melakukan perubahan bagi bangsa ini, jadi. Jadi itu. Power bener. Iya, jadi. Nah, sekarang pertanyaan, ada nggak yang mengorganisir itu? Ada nggak yang mewadahi itu? Tidak sedikit kita lihat juga anak-anak muda yang mampu berkiprah di politik, baik di DPR RI, di tingkat daerah, bahkan juga kepala daerah. Cuma tadi memang masih stigma-stigma itu kan mungkin bisa menjadi momok juga bagi anak-anak muda bahwa mereka apatis, padahal mereka adalah super power. Kemudian komunikasi partai politik seperti yang Abang singgung tadi, termasuk adalah bagaimana tadi pendekatan kepada mereka. Dan partai, ya mungkin saya kritik juga sedikit, tidak bisa mereka hanya melabel dirinya dekat dengan anak muda,
tapi pada kenyataannya masih pemikirannya jauh berbeda. Iya, karena beda generasi. Iya. Iya kan? Nah, bagaimana mematchkan itu Bang Ade sehingga memang partai politik yang sekarang kan seolah-olah ingin berlomba-lomba nih narik anak muda gitu. Gua pikir sih anak muda ini menjadi rebutan semua partai gitu. Semua partai seolah-olah ingin, oh saya ini paling anak muda gitu ya. Itu gimana? Sebenarnya itu juga bagi partai lain. Ya. Karena anak muda itu tidak bisa dipegang ekornya. Ya. Cepat sekali dia ghosting. Ya. Ya kan? Cepat berpindah ke lain hati gitu ya. Atau malah di PHP-in gitu. Saya jujur-jujuran lah. Ya. Kita pernah di Andro dapat anak muda. Ya. Kemudian sempat kita bangga-banggakan, kita lulukan kan gitu kan, kita promosikan. Ya, jadi brand ambassador lagi. Ya, jadi brand ambassador. Lu tahu nggak? Nggak sampai seminggu pindah partainya. Habis itu posting lagi. Kan? Habis itu di posting di YouTube lagi. Gua benar-benar waktu ngeliat itu benar-benar dah. Ya. Kan saya WA dia kan. Ya. Dek, bener ini kan gitu. Yang tadinya WA-nya ada gambar, tiba-tiba nggak ada gambar. Ya kan, cepet. Nah sekarang partai politik memang harus memberikan hatinya untuk anak muda. Ya. Dan turun memang ke anak muda itu. Jangan cuma ceramahin aja. Duduk dan dengarkan apa yang mereka inginkan. Kan gitu. Kebanyakan kan kita sebagai orang tua kagak merasa paling pinter nih. Ya, memposisikan duduk diri. Malah ceramahin. Ya anak muda ya langsung ya gini. Mungkin kalau bisa saya gini Bang, gua ini mikir begini. Membayangkan nanti partai politik ketika rapat, nggak usah kita bahas, kita ngegame bareng mabar, main bareng atau ngobat. Kan gitu anak muda sukanya kan. Sambil kita sisipi hal-hal politik. Iya. Di sana dia akan tumbuh. Nah, anak muda kumpul, rapat, udah formal, terus tiba-tiba orang politik ini dia ngomong, terus ya kan menceramahi dan segala macam, isi janji-janji politik. Aduh, anak muda itu udah pegang HP semua gini. Dia biarin aja ngomong dia tetap beginian. kan ini nyata. Harusnya ya dia dikasih ruang untuk dia berbicara. Oke. Ini memang menjadi sebuah tantangan ya, karena partai politik tentu harus bertransformasi menjadi partai yang modern, partai yang memahami semua segmentasi konstituennya. Kan anak muda ini salah satu segmentasi konstituen atau segmentasi yang memang bisa menjadi kader-kader potensial bagi partai politik. Nah, sedikit bicara 2024 juga Bang. Ini kan mayoritas pemilih kita adalah pemilih muda, ada gen milenial, ada gen Z di sana juga yang mungkin hampir 20% lebih gitu dari komposisi pemilih kita. Gimana sih Bang harapan Abang untuk mereka? Karena ini kan kita berharap mereka itu berpartisipasi gitu. Dan partai politik juga bagaimana bisa memberikan ruang untuk mereka. Karena ini 2024 ini mungkin momentum yang cukup krusial untuk kita juga menuju 2045 gitu, generasi emas gitu. Ya. Jadi ini kalau saya melihat langsung lah ya, ketika misalnya gua ajak mereka nih duduk kan gitu, di mana? Ayo sini, nongkrong dulu ngopi, bisa kan begitu kan? Anak-anak muda semua nih ngopi. Nah, kadang gue suruh mereka bicara, nih lu maunya apa sih gitu. Terus udah dah dengerin dia ngomong, walaupun kadang bagi gue tuh nggak masuk akal gitu ya. Ya karena mungkin mereka punya cara berpikir sendiri. Iya, ya kan bagi gue kagak masuk akal. Tapi tetap gue dengerin. Nah, memang itu memerlukan hati untuk anak muda. Kalau kita nggak punya hati anak muda, saya pikir nggak akan bisa itu. Kalau kita merasa paling jago, malah mental gitu. Mental kita pikir ngomong apa sih lu kan gitu. Lu ngomong apa sih kagak otak lu beres dulu. Nggak ada yang beres otak lu kan begitu. Nah, tapi ya memang kalau kita punya hati anak muda, ya kita pasti bisa menerima itu. Karena itu yang mereka rasakan. Dan perlu memang adanya pendampingan khusus untuk anak muda. Anak muda itu nggak bisa dilepas begitu saja. Dia tetap harus didampingi, misalnya dalam hal bagaimana dia berorganisasi, kan begitu. Sedangkan di dunia partai politik kan cuek-cuek, ya kan?
Ya boleh ada cuek-cuek, mana ada polisi beda dengan yang lain kan. Kalau anak muda kan dia bisa care dan segala macam kan gitu. Nah kalau di partai politik kan ya mungkin ada senioritas dan segala macam kan dia juga bakal kaku. Itu juga yang menjadi barrier, menjadi barrier juga Bang. Iya kaku. Senioritas mereka, gue ini apa? Gue hanya butir debu gitu. Nih, gue pernah ngajak anak muda nih, pernah ngajak nih waktu 2019 anak muda nih kan. Terus jawabannya apa? Pak mau tanya Pak, kita di sini nanti ngapain ya Pak? Kan gitu. Dia sendiri nggak bingung, nggak punya bayangan mau ngapain. Gambaran ngapain sih namanya. Terus padahal selama ini apa yang dia sampaikan di medsos itu adalah bagian dari perpolitikan. Iya. Sebenarnya aspirasi mereka. Iya, bagian dari perpolitikan. Nah, ya kan mungkin mereka itu lebih tadi saya sepakat lebih enak, mereka lebih merasa lebih bebas menyampaikan pendapatnya di media sosial karena mereka mungkin merasa tidak akan ketika salah pun menyampaikan pendapat nggak akan ditegur sama senior atau tidak ada. Iya. Lu jangan ngomong gitu kan. Iya. Nggak ada yang begitu gitu. Iya. Kalau di partai politik kan mohon izin bicara. Iya. Semua serba izin. Dinda, Kanda. Mereka kan bingung ya. Oh, izin. Kan izin. Dikit-dikit izin kan. Kaku bagi. Mau ke belakang lo izin terus. izin bicara kan gitu. Izin saran kan begitu. Kaku mereka. Dan jadi ya kalau menurut gue ya karena gue udah langsung lihat tuh anak-anak ya kan. Memang caranya adalah gaya komunikasi kita terhadap mereka. Ya jadilah bagian dari mereka kan. Ya, cuma itu mungkin nggak mudah juga Bang. Nah, iya. Karena ya itu kembali lagi tadi mereka cepat sekali ghosting kan begitu. Sebentar pokoknya ada aja mereka. Nah itulah proses untuk pertumbuhan mereka dalam pengenalan dunia perpolitikan. Kan begitu. Tidak ada yang instan. Ya semua butuh proses. Butuh proses kan begitu. Ya. Oke, poin terakhir Bang, Abang lihat apa sih yang menjadi keresahan mendalam anak-anak muda, kemudian bagaimana kita atau yang di partai politik ini menangkap keresahan itu gitu, sehingga itu menjadi bagian perjuangan juga di 2024 dan bersama-sama mereka ya kita membangun bangsa ini, membangun daerah gitu misalnya. Golput. Itu yang menjadi keresahan. Karena rendahnya partisipasi anak muda dalam perpolitikan. Mereka sudah sinis terhadap pemerintah. Mereka sudah sinis terhadap para politisi. Kan begitu. Dan itu sebenarnya bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Ketika orang baik semua pada diam. Nah, ya. Dan itu berbahaya. Terus gimana kita bisa PDKT ke mereka, ngajak mereka nggak golput gitu? Bangun kembali komunikasi yang empati dan simpati kepada mereka. Punya hati untuk anak muda. Masuk dalam lingkungan mereka, pergaulan mereka, segala macam kita masuk dalam mereka. Dan setiap aspirasi mereka, ya kita terima saja. Walaupun kadang generasi kita sulit untuk memahami apa sebenarnya maunya dia ini. Kita terima saja. Kita yang harus belajar bahkan untuk mereka nantinya. Jadi memberikan hati kita untuk mereka dan juga sedikit menurunkan ego kita bahwa jangan anggap kita ini gue duluan lo hidup dari gue lebih pengalaman, gue lebih hebat ya kan, jangan begitu gitu. Iya betul. Oke. Ya, pesan terakhir untuk Gen Z Bang yang katanya generasi strawberry gitu, rapuh padahal mereka adalah pemilik masa depan Indonesia yang generasi emas 2045, mungkin mereka sudah menjadi pemimpin gitu. Apa sedikit pesan dan harapan ajakan untuk mereka sebagai sebuah closing? Closing ini ya? Iya, closing. Karena ini teman-teman abis ini healing bareng kita Bang. Iya, closing saya adalah untuk anak-anak muda, jangan mudah menyerah. Ikuti semua proses dan percayalah bahwa apapun yang kalian lakukan pasti berhasil. Jika kalian diam, apalagi orang baik diam, maka kejahatan yang bergerak. Jadi jangan menyerah. Oke, jangan menyerah. Saya kutip sedikit kata-kata Bang Diki, anak muda, Gen Z, Gen Millennial, you are superpower, you have power, give your heart, give your power for your nation. Ya, betul sekali. Oke. Terima kasih Bang Diki. Nanti kita sambung lagi Bang. Saya mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan Abang untuk
bikin usaha nih, karena anak-anak muda ini juga sekarang banyak bikin startup, Bang. Iya. Nanti kita bisa sharing-sharing atau kita bisa undang anak-anak muda. Saya paling demen kalau lihat anak muda itu ngomongin bisnis itu. Ya, inkubis. Ya, bahasa mereka juga saya lihat canggih bener nih kalau ngomong bisnis gitu. Kita ini yang generasi lebih di atasnya ini ya agak kalah cepat juga, apalagi soal informasi. Oke, Bang Diki, terima kasih. Nanti kita akan ketemu di kesempatan lainnya. Habis ini kita mabar, Bang. Atau nobar bareng. Nobar. Ya, Piala Dunia, final Piala Dunia. Jagoan apa, Bang? Saya nggak suka bola. Oh, nggak suka bola. Gue nggak suka bola beneran. ini saya salah nanya, kirain suka bola, tapi kalau game suka lah, main game bareng lah, kita ajak anak-anak kampus dan main. Suka ada gue game. Tapi harus ada yang goyang-goyang, Bang. Ya, itu yang penting. Oke, sampai ketemu lagi di Hanura Bali Official kesempatan berikutnya. Salam hati nurani. Salam hati nurani.